Kenapa sih masa terbaik atau generasi emas? Beliau Rasulullah bersabda, khairul quruni qarni. Masa terbaik adalah masaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ghinina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, tentang penulisan sejarah Nabi atau sirah nabawiyah. Secara garis besar bahwa sejarah Nabi ini atau keilmuan yang ada zaman Rasulullah itu sudah ada, entah itu fikih ataupun nahwu ataupun dan lainnya, termasuk sejarah Nabi dari zamannya Rasulullah itu sudah ada. Tetapi seperti kita ketahui, pada zaman Rasulullah keilmuan ini belum menjadi baku seperti yang kita kenal sebagai ilmu fikih, fan usul dan lainnya. Begitu juga tentang sejarah Nabi atau sirah nabawiyah. Terkadang sahabat ini dia mengetahui cerita dari Rasulullah, atau sahabat ini dia mungkin bepergian bareng bersama Rasulullah, tidak dengan yang lainnya. Maka di setiap sahabat mereka punya cerita tersendiri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai datanglah pada masa akhir kurun ke-1 atau masuk kurun kedua Hijriyah, ini mulai ada gerakan pengumpulan riwayat atau penulisan sirah nabawiyah. Beliau Dr. Said Ramdan Al-Buti mengatakan dalam muqaddimahnya ini, beliau mengatakan mungkin salah satu orang yang pertama kali yang memperhatikan tentang pengumpulan riwayat sirah nabawiyah adalah beliau Urwah bin Zubair, wafat tahun 92 Hijriyah, diteruskan Aban bin Uthman, diteruskan Wahab bin Munabbah dan lainnya. Tetapi beliau mengatakan semua riwayat ataupun tulisan mereka ini tidak sampai kepada kita. Adapun yang sampai kepada kita ini adalah riwayatnya Ibnu Ishaq, dan Ibnu Ishaq itu datang setelah mereka karena Ibnu Ishaq termasuk ulama kurun kedua Hijriyah. Beliau wafat tahun 152 Hijriyah lah. Ibnu Ishaq inilah orang yang pertama bisa yang disebut mengumpulkan dan menulis kitab sejarah Nabi, yang mungkin sampai sekarang kitabnya riwayatnya ada sampai kepada kita. Lah dari Ibnu Ishaq muncullah beliau Sahibul Maghazi, beliau yang jadi pedoman dalam penulisan sirah nabawiyah. Ulama setelahnya adalah Ibnu Hisham Al-Ansari dalam kitabnya sirah nabawiyah ini. Nah, Ibnu Hisham beliau memilih riwayatnya Ibnu Ishaq karena menurut Ibnu Hisham riwayat Ibnu Ishaq inilah yang paling muktamad, yang paling kuat. Di samping itu juga Ibnu Ishaq beliau mengumpulkan riwayat tidak hanya di Hijaz, tetapi di selain Hijaz pun beliau mengambil riwayatnya, dan disempurnakan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari. Dari kitabnya Ibnu Hisham inilah sejarah Nabi ini disebarluaskan sampai kepada kita. Kita bisa membaca, kita bisa menelaah tentang
sejarah baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Adapun dari semua kitab itu yang mungkin akan kita baca atau kita pelajari, salah satunya adalah Durus Sirah Nabawiyah karya Sayyid Alawi bin Thohir Al-Haddad. Kitabnya ringkas dan alur ceritanya juga enak, agak lengkap tetapi sangat ringkas. Kita mulai dari yang pertama, Ad-Darsul Awal. Pelajaran yang pertama, Adwarut Tarikh, tentang perputaran sejarah. Perputaran atau fase sejarah dalam Islam ini ada 5. Yang pertama adalah fase atau abad kekosongan. Kalau mungkin yang suka One Piece ada istilah abad kekosongan. Nah, di perputaran sejarah pun ada namanya Daurul Fatrah atau namanya fase kekosongan, abad kekosongan. Yang dimaksud dengan fatrah atau kekosongan di sini adalah masa yang dimana tidak ada seorang nabi yang diutus. Lah, masa inilah disebut dengan fatrah atau kosongnya dari nabi dan rasul, yaitu masa dari setelah eranya Nabi Isa sampai lahirnya atau eranya Nabi Muhammad alaihissalam. Dan kurun atau masa ini disebut fatrah. Kenapa fatrah? Karena kosong atau terputus, tidak ada nabi dan rasul. Yang kedua, Darun Nubuwah war Rahmat, yaitu fase ataupun perputaran atau fase kenabian juga rahmat. Ya pasti Rasulullah, nabi ini diutus sebagai rahmatan lil alamin, maka dipastikan masa baginda Nabi alaihissalatu wassalam ini adalah masa yang penuh rahmat. Yang ketiga yaitu masa khilafah, masa khalifah war rahmat, tetapi masih ada rahmatnya, masa pemerintahan, masa khalifah, tetapi kepemimpinan mereka ini masih banyak rahmatnya. Kenapa kan masih banyak rahmat? Karena mereka masih sangat-sangat dekat nyambung dengan Rasulullah SAW. Lah, kapan masa khilafah yang rahmat ini? Jawabannya adalah masa khalifah atau khilafah Rasyidin, dari masa Sayyidina Abu Bakar sampai akhir atau sampai eranya Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah. Ini masih disebut khilafah, tapi ada rahmat. Maksudnya rahmat ini masih terbentuk, rasa kasih sayang itu masih ada. Seandainya ada pertanyaan, mungkin dari beberapa dari kita sering atau pernah mendengar, kenapa sih kurun atau masa Rasulullah itu disebut masa terbaik atau generasi emas? Beliau Rasulullah bersabda, khairul quruni qarni, masa terbaik adalah masaku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelahku, yaitu masanya sahabat, tsummal ladzina yalunahum, kemudian masanya tabi'in. Ini tiga ini dikatakan kurun terbaik atau kurun emas. Pertanyaannya, kenapa masa ketiga masa ini disebut masa yang terbaik? Kalau ada yang menjawab, karena zaman itu Rasulullah ada, dan zaman setelahnya orang-orang masih sangat kuat ta'alluq, sangat kuat berpegangan dengan Rasulullah. Maka jawabannya dalam Quran kita tahu atau difirmankan, wa'lamu anna fikum Rasulullah, bahwa di antara kita ada Rasulullah. Jawabannya berarti bukan karena ada Rasulullah masa itu dikatakan masa terbaik, tetapi jawabannya adalah karena masa ketiga generasi atau kurun ini orang-orangnya masih berpegangan syariatnya Rasulullah. Mereka mengerjakan
perintah dan meninggalkan larangan. Setiap individu dari mereka ini masih mengerjakan perintah, memegang sunnahnya Rasulullah dan meninggalkan larangannya. Beda dengan zaman kita. Zaman kita ini kalau ada seorang Habib mengatakan bagaimana mungkin kehidupan ini akan damai, katanya, akan tenang, tentram seperti zaman salaf soleh, kalau di setiap rumah itu ada yang meninggalkan sholat atau berani atau durhaka kepada orang tua atau zina, katanya. Kita sekarang setiap rumah, hampir di setiap rumah di belahan Indonesia ini kalau tidak meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat, berani kepada orang tua, zina. Walaupun zina itu tidak langsung. Nah ini dampaknya apa ya? Dampaknya kita tidak pernah, mungkin tidak bisa merasakan ketenangan atau rahmat seperti yang tercipta di generasi emas ini. Oleh karena itu, kalau ingin mewujudkan kedamaian, maka jawabannya satu, mutlak, yaitu berpegangan atau ikut syariatnya Rasulullah. Kalau dari setiap kita, setiap orang kok sholat, setiap orang kok berpegangan sunnah Rasulullah, ya pasti kehidupan akan tercipta, kedamaian akan tercipta. Terus yang keempat adalah masa kerajaan. Kalau sudah masa kerajaan, yang namanya kerajaan ini sudah, ya walaupun kerajaan zamannya setelah Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain itu masih kuat, mereka masih kuat, ulamanya masih banyak, tetapi masa itu sudah disebut kerajaan, bukan khilafah lagi, bukan pengganti Rasulullah, tapi sudah kerajaan. Dan setelahnya ini masa kerusakan, kepemimpinan ini sudah tidak seperti zamannya Rasulullah lagi, tidak. Lah dari semua masa atau daur ini, fase ini yang kita bahas di sini adalah yang kedua, yaitu masa kenabian. Karena sirah nabawiyah, sejarah Nabi ini hanya fokus membahas tentang dari lahir sampai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.